boleh komen di chat ya, ketik 1 yang baru pertama kali ya. Kalau yang sudah mengikuti sesi sampai 5, berarti boleh ketik 5 ya. Kita absen dulu nih. Sambil menunggu peserta lain bergabung. Boleh responnya ya, yang baru bergabung, baik yang sudah mengikuti 5 sesi, berarti ketik 5 ya. Ya, bagi yang baru bergabung, ntar sesi sebelumnya bisa ditonton ulang ya di channel YouTube kita ya. Kita akan dibagikan. Yang sudah bergabung ada yang sudah 3 kali. Ya, yang baru bergabung ntar bisa ikutin sesi sebelumnya di rekaman. Dan Bapak Ibu, ntar sambil sesi berjalan bisa disiapkan pertanyaannya, bisa langsung ditanyakan. Oke, Pak Arisandi, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Hai, ya, jadi kita bahas bab berapa? Kita ternyata Pak, kita baru Bab 9, bab sampai 10. bab 9 Wow, dulu ya, 9 10. ini banyak yang baru juga ya. Oke, banyak yang baru juga ya ini teman-teman ya, Bro Tony. Ya, ada beberapa peserta baru ya. Yang baru Ya, bergabung mungkin sesi sebelumnya bisa ditonton ulang ya. Kita akan melanjutkan sesi kita. Malam ini pembahasannya sudah masuk ke bab 9 10 ya. yap. Silakan Pak. Oke, ya. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Oke, eh, kita hari ini ngebahas tentang buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. Buku ini saya tulis tahun 2010. Buku ini sebenarnya merupakan sebuah rangkuman dari sesi-sesi yang saya lakukan bersama dengan para klien, orang tua dan anak ya. Dari mulai tahun 2000 sampai sekitar tahun 2008, 2009 dan saya tuh ngerasa bahwa dari banyak kasus yang saya handle itu, saya tuh menyayangkan banget bahwa ternyata orang tua itu tidak tahu hal-hal penting, hal-hal mendasar, sehingga akhirnya problem-problem yang harusnya tidak perlu terjadi akhirnya terjadi gitu karena ketidaktahuan itu gitu. Jadi ketidaktahuan ini pasti nggak disengaja lah ya gitu. Kenapa gitu ya? Karena parenting itu kadang-kadang dipandang apa ya? Dipandang remeh gitu ya. Karena kita tuh merasa, oh saya kan pernah jadi anak gitu kan. Karena saya pernah jadi anak, maka ya ketika nanti saya punya anak, ya pasti gampang lah ya gitu kan. Kan saya tahu saya pernah jadi anak gitu. Jadi akhirnya banyak orang tua itu tanpa sadar memperlakukan anaknya sebagaimana mereka dulu diperlakukan. Atau mereka itu mengira-ngira, oh harusnya kayak begini gitu loh. Kalau dulu orang tua saya beginiin saya nggak suka, berarti saya harus sebaliknya. Ya, berarti saya harus sebaliknya nih ke anak saya. Apakah itu pasti benar? Nah, kan itu nggak jelas gitu ya jawabannya ya. Jadi kita merasa yang sebaliknya juga begitu. Oh dulu orang tua saya ngelakuin ke saya kayak begini dan hasilnya saya baik. Berarti ini yang saya harus lakuin ke anak saya. Apakah itu pasti benar? Belum tentu juga gitu. Iya kan Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa gitu loh? Karena kita sama anak kita berbeda gitu loh. Ketika kita diperlakukan katakanlah perilaku A oleh orang tua kita gitu ya. Kita jadi baik gitu. Tapi perilaku A ini ketika diterapkan ke anak kita
dengan kepribadian yang berbeda, dengan yang semua watak karakternya berbeda, bisa jadi nggak jalan gitu. Ya demikian pula sebaliknya gitu loh. Jadi karena keprihatinan tersebut gitu ya, saya tuh ngerasa orang tua kok nggak punya panduan ya gitu kan. Makanya akhirnya saya tuliskan buku itu ya, buku Rahasia Mendidik Anak ini akhirnya saya tuliskan yang berisi kisah-kisah dari banyak kasus terapi. Saya tuliskan dengan harapan orang tua itu minimal itu punya bekal gitu ya. Artinya ini tuh hal yang mendasar banget gitu, yang orang tua itu perlu tahu gitu ya. Jadi kalau mau belajar itu kan banyak banget ya sebenarnya, ilmu parenting itu luas banget gitu ya. Bahkan sekolah psikologi 4,5 tahun aja kadang masih nggak cukup gitu ya. Jadi saya berharap bahwa dengan buku ini itu paling tidak orang tua itu tahu hal-hal penting, hal-hal mendasar yang untuk mencegah hal-hal yang harusnya tidak perlu lah, istilahnya itu seperti itu gitu. Jadi seperti itu, dan sekarang kita ini udah nyampe ke bab pembahasannya, udah nyampe ke bab 9 dan bab 10 gitu ya, yaitu tentang apa yang terjadi di balik perilaku seorang anak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau kita itu menanggapi perilaku seorang anak, kita cenderung untuk menanggapi yang di permukaan. Ya, ketika misalkan anak disuruh mandi nggak mau misalkan, maka kita langsung menanggapinya dengan dia membangkang, dia nggak mau nurut, gitu ya. Ketika perilaku nggak mau mandi ini diikuti dengan perilaku berikutnya, yaitu nggak mau makan misalkan, wah kita jadi tambah yakin bahwa ini anak sukanya membangkang gitu kan. Tadi disuruh mandi nggak mau, sekarang habis mandi disuruh makan nggak mau lagi. Akhirnya kita merasa bener nih, ya ini sukanya membangkang nih gitu kan. Dia ini maunya harus dikerasi nih, kayak gitu kan. Nah, tanpa sadar kita langsung melabel ya. Ini semua dilakukan tanpa sadar loh ya, tanpa kita sadari langsung nih gitu. Kemudian persepsi itu akhirnya terbawa kan. Ini anak nggak mau nurut, ini anak nggak mau, susah diajak kerjasama, ini anak harus dikerasi gitu ya. Nah, label-label ini akhirnya sedikit demi sedikit terbangun di dalam pemikiran kita sebagai orang tua, yang kemudian akhirnya membawa kita kepada perilaku-perilaku tertentu untuk merepress, untuk menekan perilaku-perilaku yang kita pandang nggak bagus itu pada diri anak. Wah, ini bahaya nih, bibit-bibit bahaya nih, kayak gitu kan. Wah, ini dia nih gitu ya. Nah, akhirnya kita tanpa sadar mulai menekan si anak nih. Kemarin dia nggak nurut, sekarang ini untuk mencegah hal yang kemarin terjadi, saya harus melakukan, nah mulai nih ya, melancang tindakan-tindakan gitu kan, yang membuat anak kita jadi tertekan tanpa kita sadari gitu. Padahal mungkin setelah tidur malam, ini anak udah berubah nih gitu loh. Suasana hatinya, emosinya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dia udah berubah nggak kayak kemarin gitu. Tapi kita masih memperlakukan dia seakan-akan bahwa, lu kemarin kan dia membangkang, hari ini mungkin juga membangkang lagi nih, harus dikerasin nih gitu. Ketika kita ngerasin dia udah nggak pada tahap itu, dia udah mulai berbeda gitu ya. Nah, ini yang akhirnya membuat anak itu jadi, kok papa mama jahat ya, kok gak paham aku ya, kok aku merasa nggak dipercaya ya, dan sebagainya. Dan perasaan-perasaan negatif ini terus berkembang, berkembang, berkembang. Orang tua pun nggak sadar gitu kan ya. Makin hari makin melabel, ini anak membangkang, ini anak susah diatur gitu ya. Apalagi kalau disertai kata-kata, kamu ini kenapa sih susah diatur? Kamu ini kenapa sih diomongin nggak mau nurut? Wah, tambah tambah menjadi-jadi nih gitu ya. Dikasih sugesti lagi ya. Ingat kata-kata orang tua itu sugesti yang kuat bagi seorang anak gitu. Jadi ketika Anda mengatakan seperti itu, makin nancap kepikiran anak, oh ya saya ini anak yang susah diatur ya gitu. Wah, akhirnya pikirannya dia akan menggerakkan semua otot di tubuhnya dia untuk menjadi seperti yang dikatakan orang tuanya gitu. So ini yang tidak disadari gitu loh ya. Padahal sebenarnya perilaku-perilaku anak itu sebenarnya hanyalah sebuah ungkapan dari anak yang tidak bisa
diungkapkan dengan kata-kata gitu, karena keterbatasan kosakata si anak, kan gitu ya. Tapi kita orang tua salah menanggapinya, gitu ya. Kita salah menanggapinya, kita langsung menanggapi yang di permukaan tadi, kayak gitu. So, itu adalah hal yang berbahaya. Jadi di buku ini saya mengajarkan kepada orang tua, jangan nanggepin apa yang di permukaan, tanggepin apa yang ada di baliknya. Karena kalau Anda menanggapi yang di permukaan, Anda pasti gagal memahami anak Anda. Pasti gagal. Ya, Anda tidak memahami kenapa perilaku ini terbentuk gitu. Ya, yang ditanggapin pokoknya dia nggak mau nurut, berarti harus dikerasi. Dia nggak mau makan harus dikerasi. Dia nggak mau belajar harus dikerasi. Dia suka ganggu adiknya harus dikerasin. Dia nggak disiplin harus dikerasin, gitu ya. Dia suka rewel harus ditegesin, harus dikerasin, gitu. Jadi kebanyakan orang tua itu yang dilakukan. Nah, itulah kenapa akhirnya banyak banget kasus di mana anak ini harusnya bagus, IQ bagus gitu ya. Tapi seiring dengan pertambahan usia anak, ini anak kok jadi makin susah diatur ya, kok jadi muncul perilaku aneh-aneh ya. Yang tadinya di kecilnya itu lincah, banyak ngomong, kok sekarang jadi pemalu ya. Ya, yang tadinya itu berani gitu kan, kok sekarang dia jadi penakut ya. Yang tadinya itu suka punya inisiatif gitu ya. Loh, kok sekarang nunggu perintah ya. Nah, yang tadinya itu mereka itu gemar tanya gitu kan ya, rasa ingin tahunya besar. Kok sekarang dia diem aja ya, nggak mau nanya apapun ya. Nah, di situ problem mulai muncul. Biasanya itu terjadi ketika mulai kelas 4, kelas 5 SD gitu ya, kira-kira umur sekitar 9 tahun, 10 tahun, itu mulai kelihatan problem-problem yang lumayan besar. Kayak begitu. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan di balik latar belakang dari bab 9 dan bab 10 ini, teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjutkan, eh, apakah kita buka pertanyaan dulu, Bro Tony? Ya, boleh. Ya, Bapak Ibu, sahabat kelas yang sudah bergabung, silakan yang mau bertanya langsung ketik di kolom chat ya. Wow, itu sudah ada pertanyaan ya. Ada anak berumur 4 tahun perempuan tinggal dengan orang tua dan oma opanya dalam satu rumah dan kakek nenek di daerah lain. Ada dua perlakuan dan ajaran yang berbeda, ya, antara ibu dan orang tua ibunya serta pihak ayah dan orang tua ayahnya. Dieng gitu ya. Anak ini sering dimarahi oleh oma opa dan ayahnya sedangkan sangat ingin berlindung pada pihak ibunya yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Bahkan sering dimarahi sambil diancam nggak usah pulang lagi. Wah, ini gimana akibat dari apa kasus ini gitu ya? Akibatnya sih bisa bermacam-macam ya, karena tergantung lagi dari kepribadian si anak, modalitas belajar anak, tergantung dari eh, kepribadian itu ya, kayak dia bagaimana dia memproses informasi gitu ya, banyak faktornya gitu ya. Karena dengan perlakuan yang sama, kalau anaknya beda, hasilnya beda lagi gitu loh. Jadi ini faktornya ada dua, dua, dua faktor gitu ya, Bu Herdiana ya, yaitu dari perlakuannya, dari lingkungan, dan juga dari anaknya sendiri gitu. Lingkungannya sama, tapi anaknya berbeda, hasilnya berbeda gitu. Ya, anaknya sama, lingkungannya beda, beda juga gitu. So jadi kalau Ibu ngomong gimana akibat, kira-kira akibat dari kasus ini itu sangat luas, tidak terbatas ya akibatnya ya. Yang terlihat, yang pasti adalah anak ini konflik gitu ya. Konflik itu dalam artian begini, dia akan tumbuh dengan tidak tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang baik gitu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dia akan bingung gitu dengan hal ini karena dia dibesarkan dengan dua hal yang sangat kontras, yang sangat berbeda, dan itu mungkin dalam dalam jangka waktu yang berdekatan gitu ya. Hari ini dia pergi ke sana boleh, besok ke sana
nggak boleh gitu. Jadi cepet banget gitu kan perubahannya gitu kan ya, sehingga dia akan kesulitan untuk membedakan itu gitu ya. Dia akan kesulitan untuk bisa menilai seperti itu. Ya, itu akan bisa terjadi gitu ya. Akibat kontras dari hal ini adalah dia akan terlalu gampang menilai gitu. Jadi ini selalu ada dua hal yang bisa terjadi gitu ya. Karena kembali lagi tergantung dari karakter dan kepribadian anaknya gitu ya. Jadi dia bisa ekstrim kesulitan menilai, tapi dia bisa juga ekstrim satunya lagi terlalu gampang menilai. Oh ini baik, oh ini buruk gitu. Ya, padahal nggak bisa dinilai semudah itu harusnya gitu ya. Jadi dia akan kesulitan untuk membuat penilaian dengan sangat cepat kayak begitu. Nah, itu bisa bisa terjadi ya seperti itu gitu ceritanya ya. Itu yang kelihatan ya, itu yang kelihatan. Bagaimana cara mengatasinya? Orang tua dulu nih gitu ya, suami istri nih. Itu harus sepakat dulu nih gitu. Dia harus sepakat dulu apa nih nilai yang mau kita tanamkan gitu loh ya. Ya, sebagai suami istri kita pasti punya orang tua, pasti gitu kan ya. Dan kita diajarkan untuk respect sama orang tua kita. Iya, benar juga gitu. Tetapi sekarang anak ini adalah tanggung jawab suami istri gitu. Tanggung jawab berdua nih gitu ya. Jadi suami istri harus satu suara dulu mau ngapain gitu. Kemudian satu suara ini dikomunikasikan kepada orang tua. Orang tua istri maupun orang tua suami gitu loh, dikomunikasikan dengan cara yang sopan dan elegan gitu ya. Yang intinya adalah tolong kasih kami sebuah kebebasan untuk mengatur anak kami sendiri gitu ya. Tolong respect kami gitu ya. Tolong kasih kami kesempatan gitu. Kami mempunyai satu aturan di rumah seperti ini gitu. Tolong kami dibantu gitu ya. Lihatlah kami sebagai anak, bantulah kami sebagai anak, dukunglah kami sebagai anak ya untuk melakukan pendidikan begini gitu kepada cucumu gitu, ibaratnya kayak begitu tuh gitu. Jadi kita perlu dengan elegan, dengan sopan gitu ya meminta orang tua dari kedua belah pihak untuk mendukung kita gitu ya. Kalau saya ini ibaratnya gini, kalau saya ini memang anakmu gitu loh, please dukung aku kan gitu ya harusnya ya gitu kan. Dan orang tua yang baik, logikanya nih orang tua yang baik akan mendukung anaknya gitu supaya cucunya juga jadi baik. Logikanya begitu ya. Kalau yang waras gitu kan ya. Ya, tapi kalau orang tuanya sendiri citra dirinya nggak bagus, itu bisa nangkepnya macam-macam tuh orang tuanya. Loh, jadi kamu sekarang nggak percaya nih sama papa sama mama gitu kan ya. Wah, jadi runyam juga ya gitu kan. Nah, seperti itu sih ya. Gitu. Oke, berikutnya Bu siapa nih? Diana. Tadi Herliana, sekarang Herdiana. Oh, aduh. Apakah ini saudara? Anak saya laki 11 tahun. Jika seperti kata Bapak, dia jadi berubah karena label yang kami lakukan, apakah masih ada waktu untuk memperbaikinya? Sangat. Jangankan 11 tahun, umur 30 tahun aja bisa diperbaiki. Umur 40 tahun aja bisa diperbaiki, gitu ya. Sangat-sangat bisa gitu. Walaupun tentunya jalannya lebih panjang gitu ya, jalannya lebih panjang tentunya ya. Tapi nggak ada kata terlambat seperti itu ya Bu Erdiana ya. Cara yang paling gampang gimana? Cara yang paling gampang adalah memberikan label sebaliknya. Kalau tadi di label, ih kamu ini kok lemot amat sih, kamu kok sering ceroboh sih, kamu kok udah dikasih tahu berkali-kali nggak mau nurut sih gitu kan. Nah, sekarang mulai dibalik nih gitu ya. Tapi dibaliknya pun juga harus hati-hati gitu. Harus lihat sikon, harus lihat situasi, dan nggak boleh asal-asalan gitu ya. Harus didukung dengan fakta. Ketika didukung dengan fakta, kita langsung ngelakuin penguatan. Tuh kan kamu ternyata hebat ya. Tuh kan kamu ternyata anaknya teliti juga ya. Loh, gila ya, selama ini papa salah ya. Kamu ini teliti loh sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi perlahan-lahan kita juga ngakui kesalahan kita. Wah, ternyata papa salah ya. Wah, ternyata mama salah ya. Kamu ternyata keren juga loh. Kamu ini hebat loh ternyata gitu ya. Jadi sebaliknya, kalau ibaratnya gini, otak kita itu adalah sebuah medan pertempuran sugesti gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kemana otak kita itu disugesti lebih dominan, ya ke sanalah otak kita dilatih gitu. Ya, kalau seseorang sering dikatain bahwa kamu itu bodoh, kamu itu lemot, ya, akhirnya si otak
akan memproses hal tersebut gitu loh. Ya kan memang aku lemot, kan memang aku bodoh, kan memang aku nggak kayak gitu-gitu ya gitu. Nah sebaliknya ketika dikasih counternya, ya otak pun juga akan memproses hal yang sama juga. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya jadi itulah kekuatan dari sebuah sugesti gitu ya. Bapak Ibu kalau nggak percaya, boleh aja coba melakukan sugesti gitu kepada diri sendiri. Bapak Ibu ngomong, aduh saya ini kepala saya sakit nih. Duh, sakit banget di kepala gitu ya. Duh, kepala saya sakit nih gitu. Coba dalam waktu 10 menit Anda ngomong gitu ke diri Anda sendiri. Coba aja. Oke, 10 menit ngomong aja gitu. Kepalaku sakit nih, beneran nih, kepalaku sakit nih. Sakit banget di kepalaku gitu. Coba aja ngomong kayak gitu, 10 menit silakan. Ya. Nanti coba sendiri ya. Nah, itulah kekuatan sebuah sugesti Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang Anda lihat gitu loh. Anda berapa kali ngomong label-label itu kepada anak Anda gitu kan ya. Terutama label yang negatif nih terutama. Coba Anda cek lebih banyak mana ya label negatif atau label positif gitu yang Anda berikan kepada anak Anda. Lebih banyak mana? Coba Anda cek deh. Ya, Anda renungkan, Anda inget-inget gitu ya. Lebih banyak mana gitu. Label-label yang negatif atau label-label yang positif. Ya, Anda renungkan sendiri deh. Ya, Anda nggak usah jawab, saya tahu kok jawabannya apa. Ya, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, anak ini jadi pembangkang, sering tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Ah, tuh Bu Eliana ya. Ini udah bentuk ketidakpercayaan ini ya, pembangkang. Apa yang dikatakan Bapak sama seperti yang saya rasakan, saya baru pertama kali join. Bagaimana saya memperbaiki sikap dan apakah saya bisa mengubahnya jadi lebih baik? Selalu bisa, gitu ya. Bu Lydia, selalu ada kesempatan, selalu ada waktu untuk memperbaiki, gitu ya. Caranya gimana ya? Kata-kata dan kata-kata kita terutama ya, itu yang perlu diganti, yang perlu diperbaiki, gitu. Ya, jadi kalau selama ini kita sering melontarkan kata-kata negatif, ya udah sekarang kita ubah gitu. Tapi harus didukung dengan fakta gitu ya. Jangan serta-merta anaknya jelas salah tapi kita ngomong wah bagus gitu. Itu ya nggak benar juga gitu ya. Ya, seperti kayak gitu. Jadi settinglah satu kondisi, settinglah satu keadaan di mana apa ya? Di mana memang itu pas gitu. Kita kasih tahu ke anak bahwa dia memang berubah gitu ya. Jadi lebih baik gitu. Jadi di setting. Oke, lanjutnya lagi mau cerita aja. Oke, kemarin saat mudik saya mampir rest area. Saat ada di kantin, ada ayah saya menyuruh anaknya untuk ada ayah yang menyuruh anaknya beli air minum. Anaknya nggak mau, katanya takut. Kemudian dimarahin sama ayahnya sepanjang makan terus-menerus dimarahi. Ya, anaknya laki dan udah besar. Wow. Ya, ya, ya. Thank you ceritanya. Kalau yang terjadi adalah yang kacau itu orang tua pihak ayah sangat dominan, bahkan terkesan tidak menghormati orang tua pihak ibu. Bagaimana sebaiknya terbaik untuk anak ini? Ya diskusi lah ya, suami istri harus diskusi gitu. Jadi eh, harus disepakati dulu deh gitu ya. Suami suami istri ini harus sepakat dulu. Ini arahnya mau kayak gimana nih gitu. Oke, kalau itu nggak bisa terjadi susah ya gitu ya. Karena nanti salah satu pihak akan menganggap saya benar kamu salah gitu. Nah kalau sudah persepsi saya benar kamu salah dipakai terus, ya itu namanya pakai kacamata hitam ya. Kalau pakai kacamata hitam itu gimana sih Bapak Ibu? Tembok putih kelihatannya apa? Hitam juga kan gitu ya. Jadi kalau sudah pakai kacamata hitam susah gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh pihak lain ya hitam aja pokoknya gitu ya. Seputih-putihnya tembok kalau Anda pakai kacamata hitam melihatnya ya tetap aja gelap kan gitu ya. Gitu. Jadi perlu perlu orang tuanya dulu nih perlu duduk berdua untuk kemudian saling ini saling apa menyamakan pendapat, menyamakan persepsi. Ya kalau nggak bisa disamain itu apa ya paling tidak itu ada toleransinya lah ya. Saling respect, saling paham, intinya kayak gitulah. Ya kalau udah kayak begini, ini berarti yang satu pakai kacamata kamu benar, kamu salah, yang satunya juga begitu, gitu ya. Kita menilai bahwa kamu salah, gitu ya. Saya benar, gitu. Wah udah susah nih kalau kayak gitu. Oke, ada lagi?
Bagaimana mengontrol diri ketika sedang dalam kondisi tertekan? Ini maksudnya siapa? Mengontrol diri orang tuanya nih maksudnya ya. Pak Pak Afnan ini harusnya ya. Ya, jadi gini, sebagai orang tua, kita sendiri itu juga punya eh kita sendiri juga punya emotional baggage gitu ya. Kita sendiri itu sebagai orang tua juga punya muatan-muatan emosi yang tidak terselesaikan dari masa lalunya kita sendiri gitu ya. Nah, muatan-muatan emosi ini itu terpicu oleh kejadian-kejadian sekitar kita gitu. Apa yang terjadi di pekerjaan kita, di bisnis kita, di karir kita gitu ya. Apa yang terjadi sehari-hari di sana itu bisa menjadi pemicu dari eh, kondisi kita sendiri gitu. Apa yang dilakukan anak juga bisa menjadi pemicu bagi diri kita sendiri gitu ya. Sehingga ketika ini terjadi, maka kita jadi gampang meledak gitu ya. Belum lagi ditambah situasi fisiknya kita sendiri gitu. Ketika kita tidak menjaga kondisi fisik kita, maka kita gampang capek, gitu kan? Kita gampang merasa apa ya terkuras gitu energinya, gitu ya. Jadi ketika ini semua terjadi, ada tekanan pekerjaan, kemudian ada emotional baggage, ya muatan emosi yang tidak terselesaikan. Terus kita sendiri pun juga tidak menjaga pola hidup, pola makan, pola istirahat, ya akhirnya kita jadi gampang capek gitu. Ketika ini semua terjadi begitu saja, ya udah, yang ada anak ngelakuin sesuatu yang tidak kita expect langsung meledak gitu. Jadi kalau mau diperbaiki Pak Afnan, ya itu tadi ya yang perlu diperbaiki gitu ya. Emotional baggage-nya kita perlu diperbaiki, kemudian kita pun juga perlu menjaga diri gitu ya supaya kita punya energi yang bagus gitu. Karena pola hidup, pola makan itu pengaruhnya besar banget gitu ya terhadap situasi emosi kita sendiri gitu, terhadap kondisi fisik dan kondisi emosi kita sendiri. Jadi faktor yang tadi saya sebutin ya sangat penting gitu. Tapi banyak orang tua yang saya jumpai itu nggak memperhatikan hal itu gitu ya. Jadi akhirnya ya mereka makan ya makan sembarangan gitu ya. Olahraga ya ya seingetnya gitu kan. Atau olahraga kalau sudah ada kejadian tertentu baru olahraga gitu ya. Pola hidup juga nggak benar gitu ya. Gaya hidupnya juga nggak benar gitu ya. Jadi udah campur aduk jadi satu lah. Intinya kayak begitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Afnan. Udah mulai fitness, mantap, bagus. Oke, kita eh, lanjut lagi gitu ya. Ada satu pertanyaan lagi. Kalau kita sedang dalam tekanan berat, makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi untuk membantu kita pada situasi yang lebih baik? Waduh, ini sih sebenarnya nggak begitu konsepnya ini ya, Bu Herliana ya. Jadi pola makan ini nih harus dijaga seterusnya gitu loh. Bukan, oh kalau saya lagi dalam tekanan berat, saya makan ini terus langsung berubah gitu kita. Nggak gitu juga gitu ya. Kemampuan kita menghadapi tekanan itu nggak bisa hanya berdasarkan pola makan satu hari terus kita bisa ngadepin gitu. Nggak gitu konsepnya Bu Herliana ya. Nggak gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Ini tuh adalah hasil dari sebuah apa ya? Kebiasaan kita sehari-hari gitu ya, kebiasaan makan, kebiasaan olahraga kita, kebiasaan tidur gitu ya, dan gaya hidup kita yang lain gitu ya. Ini semua itu baru berdampak itu sekian lama gitu loh. Jadi kalau misalkan, wah saya lagi stres nih sekarang tekanan berat gitu kan ya, saya tak makan apa gitu supaya nggak stres gitu, nggak bisa, nggak secepat itu gitu, ya nggak secepat itu efeknya. Pola makan itu nggak secepat itu efeknya Bu Erliana. Paham ya? Kalau bisa kayak gitu mah enak ya. Oke. Apakah kita perlu membahas tentang pola makan bro tadi? Boleh katanya. Menarik ya.
Ya pola hidup itu penting banget Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu boleh nanya sama Bro Tony nih. Beliau tuh tahu banget aktivitas saya. Saya tuh bangun itu pagi jam 4 ya. Saya tuh bisa aktivitas sampai jam 12 malam. Dan itu non-stop setiap hari seperti itu. Tapi tetap fresh, tetap seger. Nah hari ini aja saya udah meeting nih dari tadi pagi gitu ya. Meeting, terus ini itu dan sebagainya gitu kan ya. Sekarang pun saya juga ini selesai nih, saya udah ditunggu di meeting di sebelah sana nih gitu. Udah ditunggu lagi nih gitu. Ya, jadi padat banget aktivitasnya. Saya pun juga harus terbang dari satu kota ke kota lain. eh itu padat banget Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya tetap fresh, tetap seger gitu. Kenapa? Karena saya udah melakukan komitmen itu udah puluhan tahun gitu ya. Jaga pola hidup, jaga pola makan dan gaya hidup dan sebagainya itu puluhan tahun gitu. Sehingga bisa ngelakuin aktivitas begitu banyak gitu ya, sangat banyak aktivitasnya. Kayak begitu. Oke, harusnya udah gak ada pertanyaan ya. Oke, so saya lanjut lagi sekarang. Jadi apa ya yang kita harus sadari gitu ya dari kalau dari pelajaran bab 9 dan bab 10 tadi gitu ya. Tadi bab 9 itu apa yang sering ditanyakan anak gitu ya Bu Tony. Satunya apa? Bab 10-nya tadi Bab 10-nya ada 3 hal yang sering ditanyakan. 3 kata yang tiga selalu kata yang ditanyakan selalu ditanyakan anak dan Asia memahami anak melalui kepribadiannya. melalui kepribadiannya. Ya, itu bab Ya, 9. oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh ini yang satu hal yang Anda perlu perlu catat dan tanamkan dalam benak ya Bapak Ibu sekalian ya. Ingat bahwa setiap anak melakukan apapun itu adalah sebagai sebuah bentuk ungkapan dari apa yang dirasakannya. Ya, jangan pernah menanggapi langsung apa yang dia lakukan di permukaan. Jangan pernah menanggapi langsung. Caranya gimana? Caranya adalah ketika Anda terpancing untuk langsung menanggapi, Anda tarik nafas panjang dulu, hitung 6 hitungan dulu. Anda hitung 1, 2, tarik nafas pelan-pelan, 3, 4, 5, 6. Anda mikir, kira-kira dengan perilaku ini, apa yang dia rasakan ya? Apa yang sedang berusaha ingin diungkapkannya ya? Nah, kayak gitu. Ya, mungkin di awal-awal Anda akan susah untuk mendapatkan jawabannya. Oke, kalau susah dapetin jawabannya, ada satu apa ya? Ada satu kalimat ajaib yang saya bisa kasih bekal gitu ya ke Bapak Ibu gitu ya. Tanyain sebenarnya apa sih yang kamu sedang rasakan? Nah, kayak gitu. Terus kalau anaknya masih 4 tahun, masih 3 tahun gimana gitu? Kalau anak 8 tahun, oke lah, bisa ditanya gitu ya seperti itu. Tapi kalau anak 3 4 tahun gimana gitu? Nah, kita yang ngomong, oh, tar. Kamu merasa marah ya? Kamu kecewa? Kamu merasa sendirian? Kamu merasa papa atau mama sibuk ya? Nah, kita yang apa ya? Kita yang nebak-nebak gitu. Kita yang bantu dia mendefinisikan apa itu perasaannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung ditanggapin gitu ya. Misalkan nih yang paling simpel aja contoh, misalkan dia nggak mau beresin mainan. Contoh nih gitu ya, habis main terus tinggal gitu kan ya. Dia nggak mau beresin mainan. Anda ngomong, "Nak, beresin." Enggak, katanya gitu kan. Nah, Anda datengin gitu ya. Ya, jangan ngomong, "Kamu ya kebiasaan nggak rapi ya. Kayak siapa? Wah, kayak mamamu, kayak papamu." Wah, itu udah langsung memicu pertengkaran nanti. Ya, jangan gitu ya. Ya, jangan di label gitu kan ya. Anda deketin dia. Sini. Kenapa kamu belum mau beresin? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu kepingin main lagi? Apa kamu merasa bosan membereskan, lebih enak main atau apa? Gitu. Jadi ada yang berusaha mendefinisikannya. Gitu ya. Apapun jawaban anak, terutama kalau usia 3 4 tahun gitu ya. Mungkin dia nggak bisa menjawab langsung gitu kan ya Bapak Ibu sekalian ya gitu. Setelah Anda nanya itu, oke, lain kali kamu harus beresin ya. Yang Papa tahu, Mama tahu. Kamu lagi kepingin mainan yang itu, gitu kan?
Kamu nggak kepengen beresin yang ini, tapi ini kan mainan kamu. Yuk kita beresin yuk. Ayo. Nah, udah gitu ya. Jadi seperti kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi daripada melebel dia, gitu ya. Nah, itu terus dilatih terus-menerus sampai dia terbiasa nantinya. Gitu ya, sampai dia terbiasa. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi daripada Anda melebel, ya nanti Anda yang akan susah gitu di belakang hari. Mendingan Anda susah sekarang gitu, tapi di belakang hari enak gitu loh. Paham ya? Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, jadi itu yang bisa Anda lakukan. Karena ingat, di balik setiap perilaku anak, itu selalu ada yang anak rasakan dan itu yang dia akan ungkapkan melalui perilakunya. Anak-anak itu nggak bisa ngomong gitu loh ya. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, orang dewasa aja susah ngungkapin apa yang dirasakannya. Ya, akhirnya apa yang dilakukan orang dewasa? Ya dia bertindak, ya kan? Coba Anda tanya pada diri sendiri, gitu kan? Ya, Anda ngelakuin sesuatu gitu dengan harapan orang lain atau pasangan Anda tahu gitu. Ya kan? Rumus ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk anak-anak gitu loh ya, tapi untuk orang dewasa juga. By the way, orang dewasa itu sebenarnya anak-anak juga gitu, cuma bentuknya aja besar gitu aja sih sebenarnya. So psikologinya kurang lebih sama sebenarnya gitu loh. Jadi di balik setiap tindakan, di balik setiap perilaku itu pasti ada sesuatu tuh gitu yang dia rasakan gitu ya. Contoh yang paling simpel misalkan nih gitu ya, ketika orang merasa nggak dihargai gitu, wah dia ngomong nggak berani gitu kan, akhirnya dia apa? Dia ngelakuin pekerjaan sembarangan gitu kan. Oh biarin aja ya, toh aku juga nggak pernah dapetin penghargaan, nggak pernah dikasih ucapan terima kasih gitu kan, terima kasih aja kagak gitu, udah biarin aja, berikutnya aku lakuin aja seenaknya. Nah gitu kan. So di balik setiap perilaku buruk ataupun baik gitu ya, sebenarnya ada sebuah perasaan yang mendorong mengapa perilaku itu terjadi, kayak gitu. Gitu ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa memperlakukan anak-anak dengan tepat, maka anak-anak akan jadi baik. 100% benar. 100% benar. Anak-anak itu diciptakan Tuhan sempurna kok. Ya, ketika anak-anak itu dalam pertumbuhannya, dia menjadi tanda kutip nakal lah, susah diatur lah gitu ya. Itu pasti adalah sesuatu yang dia rasakan dan kemudian dia ungkapkan dalam bentuk perilaku yang kemudian disalahpahami oleh orang tua karena tidak pernah dicari akar masalahnya gitu, dan kemudian salah paham ini berlanjut terus dan akhirnya itu menjadi label gitu ya, dan akhirnya ya anak itu menjadi seperti itu beneran ya, intinya seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tadi saya udah mengungkapkan sedikit tipsnya gitu ya. Kalau tentang dasarnya nanti seperti apa, Bapak Ibu boleh baca detailnya nanti di buku saya yang Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia tadi gitu ya. Saya langsung membahas intisari dari bab 9 10 itu gitu ya. Itu apa gitu kan ya. Jadi gimana caranya, tipsnya seperti apa. Nah, itu tadi saya udah langsung kasih tipsnya nih ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi dasar teorinya, pemahamannya, contoh kasusnya, gimana kalau ini gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sebaiknya baca bukunya secara lengkap gitu ya supaya tahu persisnya nanti seperti apa gitu. Karena waktu yang ada sekarang ini terlalu sedikit gitu ya untuk membahas sampai panjang lebar ya gitu ya ceritanya ya. Saya sampaikan intisarinya aja kira-kira. Oke, kita open pertanyaan lagi sekarang. Silakan. Saya mohon izin minum dulu. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, silakan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat ya. Untuk yang mau akses rekaman, kita bisa langsung kunjungi YouTube channel New Normal ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Heliana lagi. Ini jangan-jangan pesertanya cuma Bu Heliana ya, Bro Tony ya. Gak apa-apa, bagus ya. Gimana caranya mendorong anak untuk bergerak untuk belajar gitu ya. Yang pertama gitu, cek, cek dulu nih gitu ya. Cek dulu. Diminta menulis tapi tidak mau, sedangkan di rumah mau menulis. Nah, coba cek gitu ya. Apakah ada pengalaman yang buruk gitu di masa lalu terkait hal ini. Nah, gitu ya. Baru aja saya mau ngomong udah ditulis lagi, diminta menulis tapi tidak mau, sedangkan di rumah mau menulis. Nah, coba cek. Kayaknya ada kejadian buruk tuh, ya. Oke, gitu ya, Bu Eliana. Ini yang berikutnya lagi apa nih? Kenapa adik saya suka marah-marah untuk masalah yang sepele? Umur 8 tahun. Nah, marah-marah ini apa ya definisinya ya gitu. Karena eh, mungkin bagi orang lain itu bukan marah, tapi bagi dia marah nih gitu ya. Ini adik saya umur 8 tahun. Ini Ria, Bu Ria atau siapa nih? Ini umur berapa nih yang nanya gitu? Apa yang bagi kita sepele belum tentu sepele gitu ya bagi orang lain. Kan gitu ya. Apa yang bagi kita sepele mungkin di mata kita kan itu sepele gitu, tapi bagi dia mungkin bukan. Sebaliknya juga begitu. Ya, bagi dia itu sepele tuh gitu yang kita lakuin, tapi bagi kita kagak gitu. Jadi ya perlu saling pengertian lah ya kalau sama adik lah ya. Dicari tahu. Yang bertanya kita umur 12. Oh, oke. Nah, ini orang tua nih perlu jadi jembatan. Perlu menjelaskan ke kita, orang tua perlu jelasin gitu loh. Ya, mungkin adiknya marah, jengkel sama orang tua, kemudian dilampiaskannya ke kita. Bisa jadi, gitu ya. Mungkin juga apa yang dipandang sepele oleh kita belum tentu nggak sepele bagi adiknya, gitu ya. Karena kita udah umur 12 nih, gitu ya. Oke, mungkin bagi adiknya umur 8 eh, makan pakai piring kesukaan itu bagi dia matters gitu, penting gitu. Tapi bagi kita yang penting piring lah ya, ya gitu kan ya. Tapi bagi adiknya enggak, aku mau makannya piring itu ada gambar kesukaannya dia misalkan gitu. Mungkin bagi adiknya itu bukan hal sepele gitu. Ketika kita umur 12 8 tahun mungkin juga begitu gitu. Gitu loh ya. Jadi ini orang tua nih ya yang perlu berperan nih. Oke, untuk menjelaskan apa itu yang terjadi, kemudian orang tua juga perlu ngecek kenapa si adik ini suka marah. Pasti ada hal yang tidak terpenuhi gitu biasanya. Ya, kayak gitu. Gitu ya. Itu ya kita. Gimana cara mendidik anak biar punya tujuan sekolah tinggal berapa bulan nggak mau sekolah lagi. Ini SMA. Kursus apa juga gak ada minat. Posisi saya di luar negeri. Anak tinggal di mana? Anak tinggal di mana nih Budila? Sama ibu atau anak di Indonesia, ibu di luar begitu? Anak di Indonesia, ibu di luar. Oke. Wah, panjang ini ceritanya kalau ditanya begini. Ya, seorang anak yang nggak punya minat gitu ya, yang nggak punya minat apapun, sebenarnya bukan dia nggak punya minat gitu ya, tapi minat ini terkubur gitu. Minat ini terkubur oleh emosi-emosi negatif yang tidak terselesaikan gitu. Apa sih emosi negatif yang mengubur minat tersebut? Mungkin anak ini merasa diabaikan. Mungkin anak ini merasa tidak berguna. Mungkin anak ini merasa tidak dicintai. Mungkin anak ini merasa ya dia bukan siapa-siapa gitu. Dia itu nggak penting gitu loh. Oke. Kalau anak sudah merasa seperti itu, maka kalau ditanya kamu kepengen apa, jawabannya pasti enggak. Ngapain? Saya juga nggak berguna kok. Ngapain gitu? Saya punya minat. Nah kayak gitu ya. Jadi
ini perlu dicari tahu dulu nih gitu loh. Jadi saya nggak bisa langsung jawab gimana cara mendidik anak, cara didiknya begini gitu, nggak bisa begitu gitu. Karena ingat, setiap perilaku di baliknya adalah sebuah emosi yang tertentu yang terpendam di sana, gitu ya. Jadi orang nggak punya minat itu nggak mungkin gitu, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pada masa kecilnya rasa ingin tahunya besar banget, oke? Rasa ingin tahunya besar banget. Anda cek deh, setiap anak itu punya rasa ingin tahu besar. Dia pengen pegang ini, pegang ini, pegang ini, pegang ini, pegang ini, kayak gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan orang tua tanpa sadar itu bisa membunuh, membungkam rasa ingin tahu itu, gitu ya. Udah, diem aja, nggak usah macam-macam, bikin repot, misalkan, gitu kan ya. Aduh, capek beresin, kamu berantakan, gitu nggak boleh, gitu kan ya. Lama-lama minat untuk belajar, untuk ingin tahu itu terpendam gitu lama-lama, gitu ya. Nah, setelah itu orang tua bingung gitu. Kok anak saya nggak punya inisiatif ya? Kok anak saya nggak punya apa-apa ya? Gitu. Nah, padahal ini kan akibat ya. Ingat loh, ini itu akibat loh. Gitu ya. Sebelumnya itu pasti ada sebab gitu ceritanya. Nah, sebabnya ini perlu diberesin gitu kan. Kalau sebabnya ini nggak diberesin, maka eh, apa yang jadi problem ini nggak akan pernah beres-beres gitu nantinya. Oke ya, jelas ya Bu Dila ya. Jadi perlu dicari tahu dulu apa sih yang membuat dia itu nggak punya minat gitu loh ya. Jangankan anak-anak Bu Dila, saya punya klien orang dewasa aja hidup hanya sekedar menjalankan hidup gitu, hanya sekedar menjalankan rutinitas gitu. Di baliknya apa? Ya emosi yang penuh tekanan gitu kan ya. Dia merasa nggak berharga, dia merasa nggak penting gitu kan ya. Ada kasus seperti itu ya. Yang barusan saya handle kasus seorang suami yang nggak mau kerja, nggak mau tahu tentang urusan keluarga gitu kan ya. Pokoknya ini nggak mau tahu semuanya gitu. Nah, ternyata waktu digali apa yang terjadi? Ya, dia merasa nggak penting, dia merasa nggak berharga gitu kan. Istrinya yang take care semuanya gitu kan. Istrinya yang pokoknya melihat suaminya lemot, istrinya ambil alih gitu ya. Lemot lagi, ambil alih lagi, ambil alih lagi. Lama-lama tanpa disadari si istri mendidik suaminya untuk tergantung kepada dirinya gitu. Nah, setelah si suami tergantung kepada dirinya, si istri menilai apa? Kok kamu diem aja sih, nggak mau ikut campur? Kok kamu seakan-akan nggak mau tanggung jawab? Kok kamu biarin aku kerja sendiri gitu kan? Kok kamu nggak mau tahu gitu? Padahal tanpa sadar si istri yang mendidik, tanpa sadar nih si istri yang mendidik suaminya untuk bergantung kepada dia tanpa disadari gitu. Jadi kedua belah pihak punya sumbangan seperti itu. Ya, ini kasus sudah saya tangani dan sampai ini masih berlanjut gitu kan ya. Dan suaminya makin nggak mau tahu seperti kayak gitu. Ya, si istri kepengen menerapikan suaminya gitu ke saya. Saya ngomong nggak bisa kalau itu bukan keinginannya dia, gitu kan. Loh, tapi kan dia bermasalah. Lah, kamu pikir kamu tidak bermasalah, gitu. Suamimu jadi seperti hari ini, emangnya langsung semalam gitu kan? Dia merenung. Iya ya enggak. Dulu dia itu orangnya enggak kayak gitu. So what happened, gitu kan? Nah, anak ini juga begitu. Anak ini nggak punya minat bukan dalam waktu semalam kan gitu. Ini pasti akibat dari sebuah proses, sebuah bentukan yang membuat dia jadi seperti ini gitu ya, Bu Dila ya. Jadi ini perlu dicari tahu dulu nih gitu ya, apa yang terjadi gitu. Jadi nggak sesederhana itu ya gitu ya. Oke. Apakah membantu jika kita katakan kamu berharga pada orang-orang yang sedang tertekan? Mungkin, mungkin membantu, tapi mungkin nggak menyelesaikan juga gitu kan. Karena yang dia rasakan tuh apa ya? Karena perilaku lebih penting gitu ya. Kita ngomong, kamu tuh berharga loh gitu. Tapi perilaku kita menunjukkan kita nggak menghargai dia gitu. Ya, sama aja bohong kan gitu ya. Gimana agar anak umur 17 tahun mau terbuka untuk menceritakan isi hati atau masalah terpendamnya? Saya adiknya papa si anak. Saya adiknya papa si anak. Oh, oke. Jadi Bu Nila ini bibinya gitu ya bagi anak ini, ontinya gitu ya. Betul ya. Oke. So, jadi anak ini udah terbiasa memendam masalah gitu. Oke. Nah, ini coba dicek nih dari orang tuanya. Selama ini orang tua kalau anaknya cerita, apa yang dilakukan gitu ya. Biasanya nih kasus-kasus seperti ini ya, Bu Nila ya.
ini karena di masa-masa lalunya nih gitu ya. Di masa lalu ini nggak tahu ya, bisa anaknya umur 10, umur 11, umur 12, umur 13 gitu ya. Pokoknya di masa-masa kemarin-kemarinnya nih gitu ya. Si anak cerita terus si papa langsung ngekat gitu ya. Ah, kamu itu gitu aja nggak bisa. Kamu itu harusnya begini loh. Kamu itu begini loh. Ntar anaknya cerita lagi, ya kan kamu bisa begini kan. Anaknya cerita lagi, kan papa udah kasih tahu, kamu itu harus begini gitu. Nah, bayangin kalau itu terjadi sama Anda. Kira-kira berikutnya Anda mau cerita nggak? Kira-kira Anda mau cerita nggak? Jadi seakan-akan tiap kali cerita itu disalahin gitu. Tiap kali cerita disalahin, tiap kali cerita disalahin, tiap kali cerita disalahin. Lama-lama keputusan Anda apa? Oh, berikutnya nggak usah cerita lah. Percuma, saya cerita juga pasti salah. Kan gitu ya. Nah, itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kemungkinan besar itu, kemungkinan besar gitu ya. Saya sering ngadepin kasus-kasus seperti kayak begini, kemungkinan besar seperti itu gitu ya. Bahkan ada yang sampai anaknya benar-benar membisu, membisu beneran gitu. Nggak mau ngomong sama siapapun. Ya, karena seperti itu. Saya pernah punya kasus anak yang seperti itu. Benar-benar membisu. Di sekolah pun membisu. Diem aja kayak begitu. Dibawa ke psikolog, dibawa ke psikiater, dicek semua organ normal gitu. Ya karena ternyata apa? Ya ternyata pernah mendapat perlakuan-perlakuan traumatis dari papanya seperti itu. Ya itu saya terapi dia sampai ketemu berapa kali sesi tuh. Mau ngajak ngomong dia aja susah gitu. Nah itu sering itu pernah kejadian ya seperti itu. So jadi perlu dicek Bu Nila. Gitu ya. Sorry out of topic. Malam ini dengan Zoom ini akhirnya saya menemukan jawaban mengapa suami sekarang beda sama pas awal nikah yang mau bantu-bantu di rumah. Semuanya kesalahan saya karena nggak boleh suami bantu-bantu karena takut gak bersih. Wah, oke. Okay. Apa yang harus dilakukan Pak untuk membuat mau bantu-bantu lagi? Iya, kasih tanggung pekerjaan kecil dan kemudian langsung puji. Aduh, thank you ya, thank you banget gitu kan ya. Aduh, aku tuh merasa terbantu banget loh kamu ada gitu kan ya. Karena kalau kita terlalu super, ya lama-lama si pihak pasangan kita akan merasa, oh dia bisa kok, biarin aja, dia bisa semua kok gitu. Iya kan? Logikanya kan begitu, gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Sylvie. Gitu Bro Tani. Oke Pak, sebagai penutup Pak, silakan. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu semuanya bahwa tidak peduli itu anak atau dewasa, bahwa setiap perilaku kita didorong oleh sebuah rasa di mana kita itu ingin mendapatkan persetujuan atau pemenuhan tertentu dari emosi kita. Jangan tanggapi perilakunya, tapi tanggapi apa yang ada di balik perilaku itu. Belajarlah gimana cara mencari tahu apa yang ada di balik sebuah perilaku. Di situ Anda akan ketemu banyak jawaban yang akan mengarahkan Anda pada akar masalah. Thank you. Oke, terima kasih Pak Arisandi. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih sahabat kelas semua. Selamat malam Terima kasih semua. Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.